Hai hai hai, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita belajar lagi ya. Ibu harapkan kalian tidak pernah bosan untuk selalu belajar. Nah, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 1 April 2021. Kita yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Silahkan anak-anak kalian buka bukunya halaman 132. Nah, di situ ada teks yaitu tentang bermain di kebun sekolah. Dengarkan ibu terlebih dahulu. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga, yaitu toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Gayu menyukai buku cerita binatang. Nah, ini tadi adalah teks ya tentang bermain di kebun sekolah. Lalu di sini anak-anak di halaman 133 ini di situ ada cerita tentang binatang, yaitu ceritanya berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Nah, di sini yaitu ceritanya tentang kupu-kupu berhati mulia. Nah, nanti bisa kalian baca ya tentang kupu-kupu berhati mulia ini. Nah, di sini ibu juga akan menjelaskan isi dari kupu-kupu berhati mulia ini ya, tetapi tidak ibu bacakan, nanti bisa kalian bacakan sendiri. Nah, jadi anak-anak dari cerita kupu-kupu berhati mulia tadi kita yaitu akan ibu jelaskan tentang tokoh, watak, latar, dan amanat dari cerita tadi ya. Nah, dari cerita tadi tokohnya adalah yaitu tentang ceritanya yaitu tentang kepompong atau kupu-kupu ya, dan sang semut. Jadi ada dua tokoh di dalam cerita tersebut, yaitu kepompong atau kupu-kupu ini tadi dan sang semut. Nah, di situ bisa kita lihat ya. Nah, lalu di sini adalah watak. Watak ini anak-anak adalah karakter atau sifat dari binatang yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, watak atau sifat dari kepompong kupu-kupu ini tadi yaitu dia ini bersifat baik hati, suka menolong, tidak membalas ejekan. Nah, di dalam cerita tersebut tadi seekor kepompong ini dia kan sudah berubah menjadi kupu-kupu nantinya. Nah, di situ dia itu mempunyai sifat yang baik hati. Ya, dia suka menolong dan tidak bisa membalas ejekan. Lalu watak atau sifat dari sang semut ini tadi ya. Nah, wataknya di dalam cerita tadi yaitu dia ini suka mengejek, menghina, dan sombong. Jadi watak kepompong dan sang semut ini tadi sangat-sangat berbeda. Ya, yang satu bersifat baik hati, sedangkan sang semut ini sifatnya adalah sombong. Dia suka mengejek, suka menghina. Nah, di sini juga ada latar. Latar ini adalah tempat terjadinya yang ada di dalam dongeng tadi ya, yaitu tempatnya adalah di kebun sekolah di dalam cerita tersebut. Lalu di sini ada amanat. Nah, amanat itu anak-anak adalah pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi ya. Pesan yang baiknya ya, itu adalah amanat yang bisa kita ambil. Yaitu yang pertama, jangan suka mengejek atau menghina orang lain. Ya, dan
kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti cerita dongeng tadi, yaitu kan di sini kupu-kupu ini telah dijahati oleh sang semut. Tetapi kupu-kupu ini meskipun dia dijahati oleh sang semut, tetapi dia membalas dengan kebaikan. Ya, di dalam cerita itu tadi dia membalas dengan kebaikan, yaitu menolong si semut. Nah, berarti kalian juga seperti itu. Kalau ada temannya yang jahat dengan kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas dengan kebaikan. Nah, lalu yang terakhir yaitu mari kita menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ini tadi adalah sifat yang dimiliki oleh kepompong atau kupu-kupu. Dia ini meskipun dia dihina, dijahati, diejek, tetapi dia membalas dengan kebaikan. Dia juga tetap menolong si semut tadi, karena si semut sangat membutuhkan pertolongan. Nah, itu tadi adalah penjelasan ibu, yaitu tentang tokoh, watak, latar, dan amanat. Nah, semoga kalian mengerti ya. Dan ibu akan menjelaskan di pembelajaran 4, yaitu tentang kalimat atau kata sapaan. Ya, silahkan kalian buka bukunya di pembelajaran 4 di halaman 145. Di situ ada cerita, yaitu tentang semut dan belalang ya. Nah, di dalam cerita ini kita nanti tugasnya adalah membuat kata sapaan. Jadi ibu akan jelaskan dulu kata sapaan itu apa dan jenisnya yang seperti apa. Silahkan kalian lihat di papan tulis. Nah, anak-anak, dilihat di papan tulis, yaitu kata sapaan ya. Ingat, kata sapaan adalah merupakan suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Nah, ingat, kata sapaan ini yaitu merupakan suatu kata yang digunakan. Misalkan, hai, selamat pagi. Nah, itu adalah kata sapaan. Nah, jenis kata sapaan ini adalah kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat seperti kakek, nenek, bapak, ibu, kakak, dan adik. Misalkan sini, bapak mau kemana? Tanya si kakak. Berarti kalimat sapaannya adalah bapak ya. Itu adalah kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Nah, nenek mau pergi kemana? Apakah nenek sudah makan atau belum? Nah, kata sapaannya adalah nenek ya. Jadi kata sapaan itu adalah nama orang ya, yaitu yang menunjukkan hubungan kerabat ya. Tadi seperti hai, halo. Nah, itu juga adalah kata sapaan. Seperti nenek, bapak ya, itu adalah kata sapaan. Nah, kata sapaan juga berbentuk kata ganti seperti Anda, engkau, tuan, nyonya, dan sebagainya. Ya, misalkan Anda sedang apa duduk di situ? Nah, berarti kata sapaannya adalah Anda. Apa yang engkau lakukan? Misalkan tanya Mumut. Nah, berarti engkau ya. Kata sapaannya adalah engkau. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan ibu, yaitu tentang tokoh, watak, latar, dan amanat yang ada di pembelajaran 3, dan ibu juga sudah menjelaskan yang di pembelajaran 4, yaitu tentang kata sapaan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Selamat pagi.